Mengejutkan, Bribka RR umbar drama saat detik-detik Brigadir J ditodong pistol oleh Baradae. Lihat, Ferdi Sambo lakukan hal ini sebelum Brigadir J dihabisi. Bribka RR umbar drama saat detik-detik Brigadir J ditodong pistol oleh Baradae. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pelan-pelan mulai terungkap. Namun, tidak dipungkiri bahwa terdapat banyak drama pada kasus yang melibatkan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal atau Bribka RR, Rikar Eliezer atau Baradae, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf. Instruksi sesat Ferdi Sambo kepada para ajudannya untuk membantu menghabisi Brigadir J berbuah kesialan bagi mereka, termasuk Baradae dan Bribka RR. Adapun kuasa hukum Bribka RR atau Ricky Rizal, Erman Umar, menyampaikan kesaksian Bribka RR yang saat itu menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak mati Brigadir J saat hari kejadian. Adapun Bribka RR lebih dulu dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan saat itu Bribka RR mengaku tidak mengetahui apa-apa yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Dipanggil, dia tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erman saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta. Adapun Bribka RR mengaku saat ditanya oleh Ferdi Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia pun menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Saat dipanggil, Bribka RR ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Namun, ia pun menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak? Nembak Yosua. Dia bilang, saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental, nggak berani pak. Ya, sudah kalau begitu, kamu panggil Rikar, kata Erman, menirukan percakapan Bribka RR dan Ferdi Sambo. Tak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Ferdi Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun, Bribka RR mengetahui bahwa Kuat Ma'ruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat bapak menangis, nggak biasa begitu kan? Tapi saya nggak tahu kejadian di sana, kata dia. Sosok Rikar Eliezer atau Baradae sempat mengungkap fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Barada Rikar Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rikar Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengungkapkan fakta terbaru terkait kliennya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Roni mengatakan bahwa kliennya telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Dalam keterangan Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, yang kini menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh Bribka RR atau Ricky Rizal, kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah, sempat ke toilet, berdoa, kata Roni seusai dihubungi. Roni juga menjelaskan Baradae terkejut
ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya, Bribka Riki Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah, sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Ia, Baradae, sempat berdoa, katanya. Roni Talapesi juga menampik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar bahwa kliennya tersebut menelpon setelah mendapat perintah Ferdi Sambo. Nggak ada yang dihubungi. Kemarin yang disampaikan pengacara lama atau Deolipa Yumara itu hoak, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Roni Talapesi juga menjelaskan jika Baradae tidak melihat proses pembersihan darah Brigadir J setelah dieksekusi. Roni mengatakan setelah menembak dan mengeksekusi Brigadir J, Baradae langsung menjauh dari tempat kejadian perkara atau TKP. Klien saya nggak lihat pembersihan darah, kata Roni seusai dihubungi. Adapun proses pembersihan darah itu diduga dilakukan salah satu asisten rumah tangga atau ART atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Roni mengatakan Baradae sempat terkejut setelah mengetahui Brigadir J tewas. Oleh karena itu, dia mengatakan kliennya tersebut tidak mengetahui adanya proses pembersihan darah Brigadir J. Kan dia syok waktu itu, jadi nggak lihat, jelasnya. Selain itu, dilansir dari kanal YouTube viva.co.id, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susi Laning Tias pada Rabu 31 Agustus 2022 mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan, tersangka Richard Eliezer atau Baradae sempat marah kepada Ferdi Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Ferdi Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Ferdi Sambo. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi yang memastikan kliennya, Baradae tidak gentar untuk berkata jujur. Tayangan video YouTube tersebut juga menjelaskan bahwa Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu menjelaskan bahwa amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Baradae enggan memperagakan beberapa adegan dan digantikan dengan orang lain. Sebelumnya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah selesai dilakukan di 3 lokasi berbeda. Seluruh proses rekonstruksi digambarkan dengan 78 reka adegan di Magelang, rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, dan rumah dinasnya Duren 3, Jakarta Selatan. Atas peristiwa naas tersebut, penyidik telah menetapkan 5 tersangka: Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'aruf, Irjen Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan junto pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau selama-lamanya 20 tahun. Bagaimana menurut pendapat Anda?